Nah, kesalahan yang sering terjadi di ininya Bu, di huruf ro-nya. Terkadang suka ikut bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu gabungan antara huruf waw sama ro. Harusnya gimana? Bibir mah tetap diam, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang bermain itu hanya lidah diangkat ke langit-langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Masjid Kasih TV. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Ini lagi ya Bu ya. Surat Al-Fatihah, kemudian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di surat Al-Fatihah. Saya sekali, Ibu sekalian, Ibu Bapak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ini dari ta'awudnya Bu ya. Masih ingat Bu kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca ta'awud, yakni ain yang keduanya menjadi huruf hamzah. A'udzu. Kemudian yang harusnya zal ini dibaca dal. A'udzu billah. Nah, itu. Harusnya gimana Bu? A-nya dibuka, ainnya jelas. Huruf ain itu ada effortnya Bu, maksudnya tuh sedikit ngahejeun. Apa bahasa ngeden ya Bu ya? Bahasa Jermannya tuh ngeden. A'u. Nah, jangan sampai si hamzahnya juga terbawa ke ain, jadi a'u. Enggak, tapi terpisah ya Bu ya, jelas. A'udzu billahi minasy. Nah, kesalahan yang sering terjadi juga harusnya ke shin, ini ke sin. Himinas.
Saiqo. Nah, sai harusnya ditarik Bu. Syai. A'udzu billahi minasyaiqo. Jelas. Dan lembut ya Bu, ngalirnya jangan sampai kaku. Syai. Nah, biasanya terjadi ketika belajar nada ya Bu ya. Terlalu fokus ke nada jadi linnya malah jadi kaku. Syai. Ya, gitu. Baik. Itu kesalahan. Kemudian tadi linnya tidak sempurna, yang harusnya syai ini jadi syaiqoni. Jadi nggak jelas artikulasinya ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak jelas. Coba Bu, Sadayana, maka 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu coba ibu-ibu Sadayana, ibu-ibu saja. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus. Cuman A-nya jangan sampai A. Nah ya, A-nya tipis ya Bu ya, Rina. A. Nah itu enggak. Beda ya Bu ya, A sama A. A sama A beda. A'udzu. Coba Bapak-bapak, enggak Sadayana 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, alhamdulillah. Nah itu kesalahan yang sering terjadi di ta'awun ya Bu ya. Tadi ainnya nggak jelas, au, kemudian yang harusnya zal jadi da, yang harusnya shin jadi sin. Himinas harusnya himinas kemudian linnya kaku karena terlalu ini. Syaiqo harusnya syaiqo. Kemudian to-nya juga sering ada kesalahannya Bu ya. Harusnya berat, ini to. Harusnya ini to. Nah. Lanjut ke bismillah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kesalahan yang sering terjadi di bismillah apa Bu? Ya bisa. Bismillah harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Nirullah. Nah, kesalahan yang sering terjadi di ininya Bu, di huruf ro-nya. Terkadang suka ikut bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu gabungan antara huruf waw sama ro. Harusnya gimana? Bibir mah tetap diam Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang bermain itu hanya lidah diangkat ke langit-langit. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi gimana kalau mencucu sedikit? Nah itu nggak jadi masalah Bu. Niat ingin menyempurnakan sifatnya, monyong sedikit itu tidak jadi masalah Bu ya. Yang jadi masalah itu adalah ketika seperti halnya huruf waw. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Coba Bu, ibu-ibu saja. 1, 2, 3. Nah, kesalahan yang sering terjadi di bismillah ini adalah huruf ha-nya menjadi ha
hak besar ya, hak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya gimana Bu? Nah biar nampak jelas perbedaan antara hak kecil sama hak besarnya, dimunculkan sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Nah itunya jelas ya Bu ya. Sekali lagi Bu, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tuh kan nanti pas satu-satu mah ya Bu ya. Mangga Bapak-bapak 1, 2, 3. Bismillahnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah aman Bapak-bapak mah udah bagus satu ya. Nah kesalahan yang sering terjadi di Bismillah juga Bu apa? Yang tadinya mat tabi'i itu semua mat tabi'i sama, ini terlalu panjang. Akibat apa? Ngejar nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu terlalu ngejar nada. Otomatis sama ya Bu ya. Bahkan ketika tidak pas baca Quran pun, ketika mau makan baca bismillah pasti otomatisnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tuh udah benar segitu ukurannya. Paham Bu? Allah. Kita lanjut ke ayat 2. Saya bacakan dulu ya Bu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mangga Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita kupas kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi di lamnya. Alham. Kemudian kesalahan selanjutnya di haknya. Ini malah ke hak besar. Alhamdulillah. Nah, itu. Kemudian kesalahan yang sering terjadi juga apa Bu? Bila di lamnya mana? Harusnya apa? Disempurnakan sifat tawasudnya. Alhamdulillahi rabbil jangan sampai bil'a. Kenapa bisa mantul Bu? Karena baru masuk makhraj huruf lamnya langsung dilepas, tidak disempurnakan sifat tawasud atau bainiyahnya. Harusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu di Al-Fatihah sangat harus wajib diperhatikan tasdidnya. Jangan sampai kita salah menerapkan tasdid ya Bu ya. Coba Ibu sekalian dibacakan. Oh iya, kesalahan selanjutnya juga di huruf ainnya ya Bu ya, tidak sempurna. Bisa alamin atau malah ke hamzah alamin. Kesalahan yang sering terjadi di Al-Fatihah ini adalah ketika mengucapkan huruf ainnya masuk hidung Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu sangat jauh sekali ya Bu ya, dari tenggorokan tengah ke al-khaisum, ke rongga hidung, jauh sekali. Makanya jangan sampai masuk hidung. Bil alamin. Seperti itu. Mangga Bu sadayana 1, 2, 3. Ibu-ibu saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada yang mantul. Bil'a. Jangan sampai
bil'a. Jangan langsung dilepas. Coba 1, 2, 3. Bil'a. Nah, masih harus perlu latihan lagi ya Bu ya. Bil'a, bil'a. Coba bapak-bapak sadayana 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak-bapak berhubung jadi imam jadi pada betul ya Bu ya. Alhamdulillah pada bagus. Oke, lanjut ke ayat 3. Ini sama ya Bu ya, seperti halnya tadi bismillah, kesalahan yang sering terjadinya, kurang sempurnanya huruf ro tebalnya, malah bibirnya ikut. Ar-Rahmanir-Rahim. Wo. Jadi wo. Harusnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi tidak ikut. Coba Bu, Bapak semuanya baca 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Bapak sekalian. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Haknya Pak. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, roknya sempurnakan dulu, baru masuk ke hak. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Yang sampai roknya masuk ke hak. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, tuh. Coba Ibu Dayana. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Ulang Ibu, 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, gitu. Roknya jangan sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak yang betul, padahal kurang tepat. Kenapa? Roknya masuk ke ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Rah. Niat hati ingin menyempurnakan sifatnya, namun malah roknya masuk ke ha. Oke, lanjut ke ayat 4. Saya bacakan dulu. Maliki yaumiddin. Enggak? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma harokat liki. Pendek yau. Nah, yau itu harus sempurna. Yau. Menyangkan. Mid. Di. Nah, di Al-Fatihah wajib hukumnya mengenal tempat-tempat tasydid. Di kitab fikih Safinah itu dibahas tempat-tempat tasydid di surat Al-Fatihah. Bahkan di tasyahud akhir, tasyahud awal, tasyahud akhir itu sangat ditekankan sekali tasydidnya. Jangan sampai salah. Karena itu termasuk rukun apa Bu? Rukun qauli atau bacaan yang harus benar. Coba ibu-ibu sekalian ditipiskan ya Bu ya. Maliki yaumiddin. Ringan saja. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dalnya jangan terlalu din ya. Maliki yaumiddin. Lidahnya di perbatasan gigi dengan gusi. Din, bukan din. Nah, ini beda ya. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Sidahnya sempurnakan ya. Yaumiddin. Coba ya, enggak Bapak sekalian. 1, 2, 3.
مالك يوم الدين Oke. Nah. Bareng Bu, Ibu Bapak sekalian 1 2 3 Maliki. Maliki yaumiddin. Nah, itu ya Bu ya, Maliki Yaumi. Middin. Lanjut ke ayat 5. Saya bacakan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kesalahan yang sering terjadi di ayat 5 ini adalah ketika Hamzah berharokat kasroh bertemu ya bertasydid ini tidak malah masuk ke mad tabi'i. Contohnya iyyaka iyyaka harusnya gimana Bu? Ditekan lembut. Iya. Kesalahan yang sering terjadi di sini adalah iyyaka. Sepintas orang yang mendengar itu i-nya panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya gimana? Ditekan lembut. Iya. Coba Bu, iya Bu. Iya. Uang bulanan naik, iya atau tidak Bu? Iya. Oke, maka Bapak-bapak, iya, kedua. Iyyaka Iya. Nah, itu. Jadi tidak ada iyyaka na'budu wa iya. Samar itu ini teh masuk iya atau dua harokat. Nah, itu ya Bu ya, jangan sampai gitu, tapi harus jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka jelas. Kemudian kesalahan yang sering terjadi di ayat 5 ini adalah ketika nun berharokat fathah bertemu dengan ain sukun. Untuk awal-awal misalnya masuk ainnya ditekan dengan semangat, itu nggak jadi masalah. Na'budu, tetapi seiring waktu berjalan dibenahi. Karena ain ini memiliki sifat apa Bu? Tawasud. Jadi ngalirnya sedikit saja. Na'budu, segitu juga sudah cukup. Tidak harus na'budu. Nah, sedikit aja sudah cukup. Iyyaka na'budu. Kenapa? Karena ain ngalirnya sedikit, setengah harokat tawasud tubuh atau bayinya itu. Jadi jangan sampai terlalu, untuk awal-awal tidak jadi masalah. Coba ibu-ibu sadayana iyyaka na'budu Bu. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Nah, taknya jangan sampai masuk ke ain. Ta'in. Padahal tidak masuk. Nasta'in. Nah, jangan sampai masuk ke ain ya Bu ya. Ulangi Bu. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Mangga Ibu, Bapak sedayana 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aman. Aman ya, bareng-bareng mah. Nanti sendiri-sendiri. Nggak di video ya Pak ya? Nggak di video nanti pas sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut ke ayat. Nah, beresin nggak Bu? Beresin ya, sedikit-sedikit aja. Kita belajar bersama aja ya Bu ya.
Minimal kita mendekati. Kalau sama persis seperti Rasulullah jauh sekali kita ya Bu ya. Minimal kita mendekati. Ayat 6 kita bacakan. Ihdinas siratal mustaqim. Mangga Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Ibu semuanya. ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Coba Bapak Sadena. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kupas Ibu ya kesalahan yang sering terjadi di ayat 6 ini, yakni yang pertama ketika hamzah berharokat kasroh bertemu dengan ha besar, kesalahan yang sering terjadi adalah masuk ke rongga dada. Ihdinas sirat. Di ulama ilmu tajwid dari ujung dunia manapun tidak ada huruf yang keluar dari rongga dada. Sebetulnya mampu ringan saja, jangan terlalu dina perbatasan antara pangkal tenggorokan dengan rongga dada, jangan sampai terlalu bawah. Nah itu kesalahan yang sering terjadi, yakni masuk ke rongga dada. Ihdinas sirat. Harusnya Nah kesalahan yang sering terjadi juga ha sukunnya tidak sempurna, jadi malah diputuskan sifatnya. Contohnya ihdinas itu jadi malah diputuskan, harusnya dialirkan. Ihdina, yang sampai ihdina. Beda Ibu ya? Atau ihdina. Nah Ibu ya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi di ayat 6 ini adalah shotnya yang terlalu tipis. Ihdinas sirat, harusnya ihdinas si. Nah, huruf shot itu baik fathah, kasroh, dhamma itu tetap tebal, tetapi tingkatan ketebalannya berbeda antara shot berharokat fathah dengan shot berharokat kasroh. Beda level tingkatannya, lebih kuat shot yang berharokat fathah. Kemudian kesalahan yang sering terjadi di ayat 6 ini adalah tadi lam sukunnya mantul. Ihdinas siratal. Kemudian kesalahan yang sering terjadi juga ketika mim dhammah menghadapi sin, sinnya tidak dinetralkan lagi, tidak ditipiskan lagi. Jadinya apa Bu? Mustaqim. Harusnya gimana Bu? Senyum. Mustaqim. Bukan mustaqim. Harus ditarik lagi. Jadi mustaqim. Itu ya Bu ya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi juga di ayat 6 ini adalah qafnya ya Bu ya. Hati-hati jangan terlalu berlebihan. Mustaqim tetapi mustaqim. Nah, itu ya Bu ya. Mustaqim itu juga sudah cukup. Jadi langsung to the point Bu. Jangan langsung jangan mustaqim. Itu ada perjalanan dulu. Tapi kita mah langsung to the point ke hurufnya mustaqim. Jangan oi. Nah, itu ada proses dulu.
Jadi jangan mustaqim, tetapi mustaqim. Itu. Tadi ini juga sering ada kesalahan di hak tadi yang sukun. Jadi ketika menyempurnakannya itu jadi suaranya kadang iu. Betul. Dina. Itu enggak masuk gitu. Jadi mulutnya tidak monyong ya. Jadi mulutnya tidak monyong. Dina. Itu juga kesalahan, betul Mas Allah. Terima kasih Ustaz. Nah itu Dina. Jadi pelintah. Itu masuk H atau masuk apa gitu ya. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi di ayat 6 ya Bu ya. Tadi pertama apa Bu? Haknya masuk ke rongga dada. Bahkan ada yang hak besarnya malah hak jadi hak kecil. Ihdina. Atau kesalahan yang sering terjadi masuk ke hak besar pas ngalir ke hak kecil. Paham nggak Bu? Jadi awalnya mau masuk ke hak besar, tapi pas ngalir sifatnya malah ke hak kecil. Ihdina. Itu salah nggak Bu? Kurang tepat ya Bu ya. Harusnya konsisten di hak besar. Yang sampai Tapi kesalahannya tadi masuknya kesalahan ya, kesalahan besar tidak. Enggak. Itu mau masuknya jali Ustaz. Itu jali, kesalahan jali. Kesalahan jali ya Bu ya. Kesalahan pengucapan makharijul huruf. Harus lebih dini lagi ya Bu. Paham Bu? Insya Allah. Coba ibu sekalian dibacakan 1, 2, 3. Pokoknya Bu tebal. Ro-nya juga tebal. Sirotol. Ya, kesalahan yang sering terjadi juga adalah ketika poknya kita mengucapkan tebal, lamnya jadi ikut tebal Bu. Sirotol. Itu. Ihdinas sirotol. Harusnya gimana? Netralkan lagi ke huruf lamnya. Ihdinas sirotol. Wal mustaqim. Jangan sirotol gitu Bu. Salah nggak Bu? Tidak ya Bu ya, tidak terlalu fatal. Masih tetap di makhwarijul huruf lam, tetapi sifatnya yang harusnya tipis malah dibaca tebal. Coba Bapak Sadayana 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Sodnya dialirkan banget ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mengapa? Ihdinas siratal mustaqim. Mangga Ibu Bapak bareng Sadayana ihdina 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut Bu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mangga Bu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim
sini ada tanda enceng ya Bu ya, di mana tanda tersebut adalah terjadi perselisihan atau perdebatan. Ada yang menganggap itu ayat, ada yang menganggap itu bukan ayat. Nah, bagi kita riwayat Hafiz itu menganggap bukan ayat. Jadi kalau kita mau disiplin ilmu tajwidnya, kalau misalnya napasnya nggak kuat, berhenti di alaihim. Yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti di alaihim yang kedua. Tapi jika misalnya napasnya nggak kuat banget, nah itu tidak masalah, berhenti di alaihim itu. Jadi wajib atau dilarangnya itu tidak seperti halnya wajib dilarangnya sholat. Misalnya wajib melaksanakan sholat dan sebagainya, tidak seperti itu ya. Baca Quran. Kalau berhenti, ulangnya dari mana? Ghairi. Gairu langsung. Ya. Enggak bisa ada cerita itu. Nanti kalau dialihin kedua Bu. Kalau mau disiplin betul-betul, kita sesuai dengan riwayat kita di alaihim yang kedua. Tapi jika misalnya memang napasnya tidak kuat, di alaihim yang pertama juga tidak apa-apa, Bu ya. Paham ya Bu ya? Jadi jangan berdebat. Tapi di Madinah mah nggak ada tanda itu. Iya, tidak ada. Itu kan perbedaannya ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi di ayat 7 ini apa Bu? Shad awalnya itu tidak dialirkan dulu Bu. Jadi langsung siro. Harusnya apa Bu? Siro. Jadi ngalir dulu. Jangan langsung siro, tapi siro. Sirotwal. Nah, jangan sampai lamnya ikut tebal. Sirotwal ladzi wal. Jadi tebal. Harusnya sirotwal ladzi. Kemudian yang kesalahan yang sering terjadi apa Bu? Nunnya suka mantul. An'amta. Itu terjadi akibat tidak menyempurnakan sifat tawasufnya. Harusnya gimana Bu? An'amta. Nah, itu ya Bu ya. Alaihim. Kemudian kesalahan yang sering terjadi di ayat 7 juga apa Bu? Ghairil maghdub. Kira-kira kesalahannya apa Bu? Maghdub. Tidak dialirkan karena huruf ghair ini memiliki sifat apa Bu? Arafah itu apa Bu? Apa yang mengalir Bu? Suara atau udara Bu? Suara atau udara Bu? Udara. Oke, kita praktekkan yang mengalirnya udara. Ghairil maghdubi. Berarti apa yang ngalir Bu? Suara Ibu ya. Kalau yang mengalirnya udara berarti masuknya ke huruf kha. Maghdub. Nah, itu ya harusnya maghdub. Nah, kesalahan yang sering terjadi di sini adalah ghainnya malah tidak dialirkan. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdub. Kesalahan apa Bu ini kira-kira? Kesalahan apa Bu? Maghdub. Jali atau Khofi Bu? Ustaz, kira-kira kesalahan
kesalahan jali. Tetapi Bu, kalau misalnya masuk ke huruf ghainnya, masuk huruf ghainnya mah benar, tapi sifatnya itu mungkin bisa diampuni ya Bu ya, karena masih masuk ke huruf ghain. Beda lagi kalau ghairil mamdubi, nah itu jauh sekali ya Bu ya salahnya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi di kalimat al-maghdubi ini adalah ghainnya mantul. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Nah, jadi gimana Bu? Dialirkan ghairil mau. Jadi lidahnya diangkat ke mau. Biar tebal, tutupkan, diangkat ke mau. Si lidahnya diangkat ke langit. Kalau lidahnya nggak diangkat, ghairil mau, masih tetap tipis. Ghairil mau harusnya diangkat ke langit. Ghairil maghdubi alaihim. Itu ya. Jadi bukan magdu atau magdu. Harusnya gimana Bu? Dialirkan mau. Bisa Bu? Nah, bibirnya mencucu sedikit atau monyong sedikit itu tidak jadi masalah ya Bu ya. Asal tidak merusak sifat dan makhrajnya. Tetapi di TikTok banyak yang gak boleh sama sekali mencucu. Misalnya. Itu nggak jadi masalah ya. Ghairil mau guna menyempurnakan sifat dan makhrajnya. Seperti halnya Allahu Akbar. Ada yang boleh mencucu, misalnya Allahu Akbar, baru. Tapi ada yang mencucu, termasuk saya mencucu sedikit. Itu juga gak jadi masalah. Misalnya Allahu Akbar, baru, guna menyempurnakan sifat dan makhrajnya. Kamu kesalahan yang sering terjadi di ayat 7 ini adalah lamnya dari wala itu jadi tebal. Walau ya. Nah itu jadi walau harusnya wala. Nah tebal itu ketika masuk ke huruf bodnya. Walau juga jangan sampai belum juga masuk ke dot si wawu sama lamnya ke distract terbawa ya kusakabah. Jadi apa? Walau ghairil maghdubi alaihim walau. Lanya jadi tepat, ada gitu bu huruf lo nggak ada ya Bu ya. Adanya juga enggak. Jadi walam. Coba Bu 1 2 3 walam. Wala dulu kemudian masukkan ke dotnya Bu 1 2 3. Jangan dulu dilanjut. Kita ini dulu masuk ke dotnya saja dulu. Walam 1 2 3. Walam. Jangan dilanjut. Jangan dulu dilanjut. Sabar Bu, sabar. Walam. 1 2 3. Walam. Lagi? Walam. Nah, itu jadi itu udah pada bagus ya Ibu Bapak sekalian, udah bagus. Dilatih ya Bu ya. Jangan sampai terdengar lagi apa? Walau. Tapi
walam. Coba satu kali lagi. Walam. Ibu-ibu saja. Ah, bapak-bapak. walam. Ah, gitu. Walam bolin. Maka 1, 2, 3. Walam bolin. Ya, paham Bu? Ketika god, nah, tebal banget ya Bu ya, tebal banget. Jadi diangkat pangkal lidahnya ke langit-langit. Monyong sedikit, ada yang monyong sedikit, saya tidak menyalahkan. Asal sifat makhrajnya benar, itu tidak jadi walabu. Ada yang seperti itu, ada yang walabu hanya sekedar dibuka tapi pangkal lidahnya naik ke atas, itu tidak jadi masalah. Yang penting apa Bu? Sifat makhrajnya benar. Paham Bu? Jadi memang itu beda ya Ustaz. Kadang artikulasi seseorang itu Iya. menghafalkan itu cuman nguntat tapi pas. Tapi ada yang sampai karena berusaha mungkin ya. Kamu misalnya contohnya walau, ya ada yang Ustaz itu kan biasa walau, ya biasa. Nah, ada yang urut walau itu. Ada Itu memang. beda-beda. Jadi kita harus bijak ya Bu ya. Terutama misalnya punten ini mah. Ada yang kekurangan di daerah mulutnya. Ketika harus ketika harus idealis, ini tuh mahrajnya di sini. Ininya ini ketemu ini. Tapi dia bisa mengucapkan dengan benar tanpa di tempat yang semestinya. Nah, itu tidak jadi masalah karena yang lebih diniat itu adalah suaranya. Suara benar, oh ini mahrajnya benar, tidak jadi masalah. Kebayang kalau dipaksakan, ini lidah ini ketemu ini harus ini. Nah, itu tidak akan ini. Seperti hanya punten Ibu, ada yang ompong di sini. Misalnya ininya ompong nih nggak ada, giginya di depan, harus dipaksakan idealis. Pak. Itu tidak bijak ya Bu ya, tidak bijak. Seperti halnya di suatu masjid, umumnya misalnya 99,9% huruf ainnya itu mengalami. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu gimana Bu? Maka pilihlah imam yang ainnya jelas gitu ya, walaupun satu orang gitu. Kan kadang suka di kampung-kampung ya. Udah ngosong balik ngosongnya. Ngosong dah ngosong namanya. Iya, walat dotslin ya. Nah gitu terkadang Bu kita tuh suka dilema ketika ada di kampung halaman Ibu ya. Misalnya kita mau menawarkan diri salah, mau mengoreksi siapa kamu anak kemarin sore misalnya. Nah itu serba salah. Sedangkan kita pingin sholat berjamaah. Nah yang kita kejar itu adalah fadilah berjamaahnya Bu. Fadilah berjamaah. Misalnya ya, di suatu kampung si imamnya tuh itu saja, gak mau dikoreksi, gak mau diganti. Padahal banyak salahnya. Sedangkan makmum banyak yang paham tajwidnya. Sedangkan makmum pingin berjamaah, maka niatkan saja ingin mengejar fadilah berjamaahnya. Gimana Bu? Nah itu kembali lagi. Misalnya kalau misalnya yang api itu pisah sholatnya, nah itu mufaroqah. Ikut berjamaah tapi sendiri. Iya, tapi kalau misalnya kita yakin husnuzon, mungkin ada ulur atau apa, ya gitu, kita mengejar fadilahnya saja. Fadilah berjamaah.
Jadi intinya kita lebih mementingkan silaturahminya atau ego ingin wah ini harus gini harus gini. Jadi niatnya munfarid, untuk imam. Iya bisa itu juga munfarid tapi ikut. Tapi ikut gitu sama-sama, tapi niatnya munfarid Ya. karena agak saya benar. Ya. Jadi ya kita harus husnuzon saja. Yang penting makhrajnya benar, walaupun sifatnya belum nyusul, kita mah yakin saja Allah yang Maha tahu. Gitu, ya. Jangan sampai ketika sholat kita tidak khusyuk. Seperti hanya ini Bu, dibikin tuh. Ketika kita baca sholat tanpa dijaharkan bacaan sir, apakah harus betul-betul ideal dengan tajwidnya atau tidak? Kira-kira Bu, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sir itu enggak harus ideal sesuai tajwid dan lain sebagainya. Misalnya walau bolehnya misalnya enggak, cukup ini aja. Kita lebih mementingkan apa? Kekhusyuan sholat. Jangan sampai ketika kita baca nih Bu, tanpa dijaharkan kita bingung, aduh ini tuh sempurna enggak ya? Enggak. Jangan sampai malah jadi merusak kekhusyuan sholat. Kecuali kalau misalnya benar-benar fatal kesalahan. Paham ya Bu ya? Coba ibu-ibu sedayana dari Siratul 1, 2, 3. Coba Bapak sedayana 1, 2, 3. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Oke, alhamdulillah. Kita baca pelan-pelan bersama ya Bu ya, dari ta'awudz bersama sampai ayat 7. Ya Bu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kita baca juga bareng di pertemuan selanjutnya ya. Kita lanjut ke tasbih tadi.